Berbeda dengan individuasi yang sudah pasti menolak keuniversalan, karena ia adalah satu eksternal yang tidak bisa diterapkan kepada keberadaan lain sekalipun dalam satu esensi. Seperti Joko tidak bisa diterapkan kekhasan, sekalipun Joko dan ada dalam satu esensi, yaitu manusia. 3. Individuasi dalam keberadaan non-materi adalah merupakan kelaziman golongannya. Individuasi yang dalam keberadaan non-materi adalah merupakan kelaziman golongannya. Kemarin sudah dibahas itu, bahwa bahwa yang menyebabkan keuniversalan ekstensi itu apa? Esensi ada yang universal, esensi ada yang individual malah. Bukan hanya partikuler, malah individu. Misalnya atau katakan partikuler. Esensi kalau dilihat dari pahaman ada dua. Ada yang universal, ada yang partikuler. Sekarang saya mau tanya, sudah nih dikaji kemarin 2-3 hari yang lalu. Memiliki universal yang memiliki banyak ekstensi. Universal apa? Esensi apa? Esensi materi. Kenapa esensi materi? Ya? Enggak. Memang itu juga salah satu, pasti nyangkut ke situ. Tapi yang ada dalam penjelasan apa? Kenapa yang sekarang non materi itu memiliki ekstensi banyak enggak? Tidak. Kenapa? Kenapa esensi non materi hanya satu ekstensi? Esensi materi lebih dari satu ekstensi. Setidaknya bisa melebihi dari satu ekstensi. Kenapa? Kenapa? Iya, karena dirinya zatnya sendiri. Kenapa? Karena dirinya zatnya sendiri. Ya, tidak memiliki volume, ruang dan waktu. Itu juga tidak terlalu jelas. Sebagaimana tadi itu. Ayo. Karena banyak, itu kan banyak dan satu. Banyak apa? Banyak itu terdapat di mana? Di zat, sebagian zat, seluruh zat, sifat lazim, sifat tidak lazim. Yang mana? Sifat tidak lazim. Kalau sifat tidak lazim berarti apa? Bingung kenapa ada di sifat tidak lazim. Barangkali ada di zat. Kemarin kami dijelasin kalau banyak itu terdapat pada zat, berarti tak akan pernah ditemui satu. Misalnya manusia, binatang rasional banyak. Sebagaimana banyak itu, sebagaimana rasional tidak bisa dicopot dari manusia, sebagaimana binatang tidak bisa dicopot dari manusia, banyak juga tidak bisa dicopot dari manusia. Kalau begitu, setiap manusia banyak. Setiap ditemui manusia banyak, itu sudah tidak mungkin, sebab Joko satu. Anggap mungkin bahwa setiap manusia banyak, yakni setiap individu manusia banyak. Sebagaimana rasional dan binatang tidak bisa dicabut dari Joko, banyak juga tidak bisa dicabut dari Joko. Berarti Joko banyak. Nah, kalau Joko itu banyak, di mana itu sudah tidak mungkin ya. Kalau Joko itu banyak, di mana jelas satu, tidak mungkin. Anggap mungkin Joko itu banyak. Bukan Joko yang ada ini. Sebagaimana pada Joko yang ada di depan kita ini tidak bisa dicabut rasional dan binatang, banyak juga nggak bisa dicabut. Kalau begitu setiap individu banyak. Nah, sementara banyak terdiri dari satu. Dan sekarang manusia tidak punya satu. Sekarang kalau manusia tidak punya satu, bisakah dia punya banyak? Enggak bisa. Dengan demikian maka banyak tidak mungkin terdapat pada zat, bagian zat atau sifat lazim. Kalau begitu terdapat pada sifat yang tidak lazim, aksidental yang tidak lazim.
Akidental yang tidak lazim itu berarti perlu potensi, sebab bisa datang bisa pergi. Seperti pandai bisa datang pada Joko, bisa pergi dari Joko. Jadi harus punya potensi, seperti misalnya besar, manis bisa datang kepada apel, pahit bisa datang pada apel, manis bisa pergi, dan seterusnya. Yang ini datang dan pergi. Kalau datang dan pergi berarti dia harus punya potensi untuk disifati dengan sifat-sifat yang bisa datang pergi itu. Nah, ketika bisa datang pergi berarti ada potensi, karena ketika pergi berarti potensi untuk datang. Manusia bodoh punya potensi untuk pandai, manusia pandai punya potensi misalnya, berarti harus punya potensi, yakni the future, punya potensi untuk menjadi sesuatu yang lain di masa datang. Itu potensi itu hanya dimiliki oleh materi karena terketerikatan dengan ruang dan waktu, misalnya begitu. Dan kenyataan bahwa materi memiliki unsur-unsur zat dan sifat, seperti misalnya tempatnya, waktunya, dan seterusnya, rasanya, di samping bendanya. Dan dia tidak mengapa memiliki rangkapan seperti itu, karena yang namanya materi dia banyak rangkapannya, panjang, lebar, tebal, belum lagi atom-atomnya, belum zatnya seperti apel, belum sifatnya seperti merah, manis, pahit, dan seterusnya, besar, kecil, berat, ringan, dan seterusnya. So,